Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonito Reolingga Justin Ahman dengan NIM 11920413236, Hukum Tata Negara Syasa Lokal C semester 3. Membuat video ini atas dasar instruksi mata kuliah pengantar ilmu politik. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian kekuasaan, perbedaan kekuasaan dan kewenangan. Yang ketiga adalah teori pembagian kekuasaan atau trias politika, sejarah pengertian trias politika atau tokoh pencetus trias politika. Yang pertama, jelaskan pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert McIver mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara dengan jalan memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, adanya yang memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Yang kedua, perbedaan kekuasaan. Dan kekuasaan, kewenang dan kewenangan memiliki pengertian yang jauh berbeda walaupun ada sedikit persamaan. Seperti kekuasaan yang merupakan kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain dengan maksud kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Perbedaan pada kata hak dan kemampuan. Jika dalam wewenang kita dapat menggunakan hak kita untuk mempengaruhi dan mengatur orang lain, sedangkan dalam kekuasaan kita memang memiliki kemampuan untuk mengatur atau memerintah orang lain. Wewenang dapat kita artikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, teori pembagian kekuasaan, trias politika, sejarah, pengertian trias politika, dan tokoh pencetus trias politika. Yang pertama, sejarah lahirnya paham trias politika. Pada masa lalu, bumi dihuni masyarakat pemburu primitif yang biasanya mengidentifikasi diri sebagai suku. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang biasanya didasarkan atas garis keturunan ataupun kekuatan fisik atau non-fisik yang dimilikinya. Kepala suku ini memutuskan seluruh perkara yang ada di suku tersebut. Pada perkembangannya, suku-suku kemudian memiliki sebuah dewan yang diisi oleh para tetua masyarakat. Contoh dari dewan ini yang paling kentara adalah pada dewan-dewan kota Athena, Yunani. Dewan ini sudah menampakkan tiga kekuasaan trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Charles Louis de Secondat, Baron de la Brede et de Montesquieu, lahir 18 Januari 1689, meninggal 10 Februari 1755 pada umur 66 tahun, atau lebih dikenal dengan Montesquieu, adalah pemikir politik Prancis yang hidup pada era pencerahan. Montesquieu paling dikenal dengan ajaran trias politika, pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga: eksekutif, pelaksana undang-undang, legislatif, pembuat undang-undang, dan yudikatif atau kehakiman, pengawas pelaksana undang-undang. Yang kedua, pengertian trias politika. Trias politika adalah kajian secara teoritis yang membahas sekaligus menerapkan pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga bagian kekuasaan yang meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, serta kekuasaan yudikatif. Dalam konsep inilah tentu saja trias politika dianggap pula sebagai bentuk pembatasan atau pemisahan antara kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif di suatu negara. Yang ketiga, contoh pencetus trias politika. Tokoh-tokoh sepertinya adalah John Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes. Mohon maaf atas salah penyebutan nama tersebut. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.